Om, tolong dong buatkan rekomendasi speaker karena saya lagi mencari speaker 3W yang harganya terjangkau katanya, yang di bawah 10 jutaan. Speaker di depan saya ini adalah Soundtime lagi. Nikito ya kopi. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya mau merekomendasikan satu buah speaker atau satu set speaker yang jenisnya 3W. Video ini kita buat atas beberapa permintaan, ada yang dari pelanggan kita dan ada dari penonton channel YouTube Cas Audio. Nah, jadi kemarin itu setelah kita kumpulin beberapa data, permintaannya adalah, Om, tolong dong buatkan rekomendasi speaker karena saya lagi mencari speaker 3W yang harganya terjangkau katanya, yang di bawah 10 jutaan. Karena akhir-akhir ini di tim Imaging ini lagi laku banget speaker yang akan kita mau bedah ini. Mungkin beberapa penonton di channel Cas Audio pas kebetulan yang sedang ditayangkan adalah speaker 2W-nya. Sekarang saatnya saya mau menjelaskan. Speaker di depan saya ini adalah speaker yang sering banget kita jual, yaitu mereknya Soundtime lagi. Nah, sebagai informasi terlebih dahulu bahwa Soundtime ini adalah produk yang sedang laku keras di tempat kita, yaitu diantaranya ada underseat subwoofer, ada DSP atau disebutnya adalah digital sound processor yang sudah built-in power ampli, ada pilihannya 6 channel, 8 channel, dan 12 channel. Nah, untuk speaker, ini yang sering kita bahas adalah speaker 2W-nya. Karena pertama dikeluarkan produk Soundtime ini adalah dasarnya speaker 2W. Nanti akan kita jelaskan, lalu ada penambahan mid-range yang menjadi sistem 3W. Nah, sebelum kita jelaskan lebih detail, karena juga ada yang membahas apa sih bedanya speaker 3W dan speaker 2W dan apa kelebihannya kalau saya menggunakan sistem 3W. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, saya kasih lihat slide produknya terlebih dahulu. Tadi sudah dikasih lihat beberapa slide produk diantaranya ya. Saya mau jelaskan dulu, ini juga saya geser biar saya bedah satu deretan ini. Ini ada kanan, ada kiri. Nah, yang pertama ini adalah saya bedah bagian tweeter. Jadi tweeter Soundtime ini kalau dipasangkan hanya dengan mid bass 6 in, itu sudah sering kita jelaskan, ini adalah 2W. Dengan ukuran tweeter 1 inci lebih ya, memiliki bodi plastik yang finishingnya sangat baik, serta memiliki ukuran magnet yang tidak terlalu besar, jadi pemasangannya mudah. Nah, di bagian binding fuse-nya untuk terminal speakernya ini menggunakan plat warna gold. Nah, untuk jaring depannya ini juga sangat kuat, sangat kokoh dengan lubang-lubang model honeycomb untuk melindungi konus bagian tweeternya. Nah, ini untuk tweeter. Nah, untuk mid bass ini dengan ukuran 6 inci dengan konus yang sangat glossy ya, dengan bahan dasar poli, tetapi ini polinya beda ya, sangat halus, bahkan kalau saya perhatikan seolah-olah seperti aluminium, tapi sebetulnya adalah poli. Nah, untuk rangkanya ini menggunakan rangka yang kokoh, bukan seng, tetapi modelnya cor ya, atau die cast. Nah, untuk terminal speakernya ini juga warna gold, modelnya tinggal ditekan tuh, ditekan nanti tinggal tancap. Ukuran magnet tidak terlalu berlebihan, dengan diameter tinggi itu tidak sampai 17 cm, jadi sangat ideal untuk setiap mobil. Nah, mereknya di bagian belakang tertera dengan jelas, yaitu Soundtime. Satu lagi,
Ini penambahan komponen di bagian tengah kita bilangnya, karena akan bekerja pada middle. Ini disebutnya adalah mid range. Jadi mid range ini bekerja pada frekuensi tengah-tengah, karena akan bekerja di frekuensi secara umum ya, bisa di cutting dari 300-an atau 400 hekpas, dan low passnya bisa di 3000 atau 2500 tergantung nanti waktu tuning hasil terbaiknya di frekuensi berapa. Nah, ini jadi kalau sepasang satu garis ini disebutnya adalah sudah main three-way system. Nah, dengan tugasnya tadi berbeda-beda. Karena suka ada yang nanya, saya mau beli speaker. Nah, speaker ini banyak. Kalau ini kan satu buah set speaker yang disebutnya adalah three-way. Makanya disebutnya ini semua ini speaker. Tapi perbedaannya adalah ada tweeter, lalu ada mid range ya, dan satu lagi ada mid bass. Nah, tentunya gunanya itu berbeda-beda. Kalau di bagian yang paling kecil itu tweeter, otomatis diameternya di voice coil juga kecil. Tugasnya adalah sebagai high frequency. Suara treble, suara string yang tergolong tinggi itu akan dibunyikan di bagian tweeter. Jadi untuk tweeter tugasnya adalah yang nyaring-nyaring, yang nah ini bunyinya akan di tweeter. Nah, untuk berikutnya ini adalah mid range, yaitu akan bunyi pada frekuensi kurang lebih mulai 300-an ya, bisa sampai 3 kHz. Jadi itu yang dilakukan cutting secara umum. Tapi kalau kita mau cutting mid range-nya itu mencapai 8 kilo, 10 kilo, ya tidak ada masalah. Karena biasanya menyesuaikan tweeternya mampu di cutting berapa, mid range-nya sanggup di cutting berapa, dan yang terakhir adalah mid bass. Jadi mid bass ini bekerja pada frekuensi bawah. Jadi kalau tadi di cutting ini katakan 300 atau 360, biasanya secara basic dasarnya ini dibikin low pass 360. Dan high passnya tergantung ruang box pintu. Jadi kalau pintunya kokoh, biasanya bisa di cutting sampai 40. Tapi kalau pintunya vibrasi, apalagi tidak ada peredam, secara umum bisa di cutting 60 atau sampai 70 Hz high pass. Nah, artinya sebagai pemahaman yang lebih detail, semua ini disebut speaker. Hanya jenisnya berbeda-beda dengan tugas yang berbeda-beda. Nah, perbedaannya antara two-way dan three-way. Nah, otomatis nanti cara cutting frekuensinya. Jadi kalau hanya main two-way seperti ini, bisa saja kalau saya mungkin cutting di 2500 sampai 4 kilo. Nah, high pass. Nah, nanti ini akan ketemu. Bisa jadi di low passnya 2500. Nah, ini artinya bagaimana bedanya two-way dan three-way adalah nanti pada sistem cutting frekuensi. Lalu ada beberapa pertanyaan yang menyambung terkait hal ini. Apa bedanya hasil suara yang didapatkan? Apakah lebih bagus three-way ataukah lebih bagus two-way? Nah, ini kita sedikit saja ya, kita jelaskan. Kalau sistem two-way, otomatis dari range frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz itu hanya dibelah menjadi dua. Tadi kalau titik potongnya misalkan di antara 3 kilo ke atas, lalu 3 kilo ke bawah ada di mid bass. Nah, biasanya di dalam teknik tuning untuk mendapatkan suara panggung yang benar-benar kental di atas dashboard, sepertinya ada kekurangan. Jadi otomatis jika dibandingkan dengan sistem three-way, ini akan dibagi 3 pemotongan frekuensi tadi. Sebetulnya sudah dibahas di depan, tetapi karena ini menjadi sebuah pertanyaan bagus mana, apabila cuttingnya sudah benar-benar baik, slope frekuensinya juga ketemu, itu akan sangat memungkinkan mendapatkan kesan panggung yang lebih bobot di atas dashboard, lebih tegas, dan juga bisa merasakan beberapa layer suara. Jadi kalau ingin
bobotnya bagus, layernya dapet, detailnya juga bisa lebih maksimal, sistem 3-way lebih sangat memungkinkan, yaitu dengan cara kerjanya range 20 Hz sampai 20 kHz dibagi menjadi 3 bagian. Otomatis masing-masing driver speaker ini bekerja hanya pada porsi yang sebenarnya, maksudnya pada porsi yang dibutuhkan. Nah, ini soal perbedaan 2-way dan 3-way, dan juga soal bagus mana antara sistem yang dibuat 2-way dan 3-way. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari tim Imaging. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan suatu saat karena ada permintaan, tolong dong dibahas bagaimana cara pasang paralel, cara pasang seri pada subwoofer. Dan juga ada yang minta yang disebut titik potong 3 kilo, 4 kilo itu maksudnya apa? Nah, itu lebih panjang lagi penjelasannya, mungkin akan saya bahas di video yang berikutnya. Saya mau memperdengarkan hasil suara 3-way yang kemarin itu baru kita pasang pada mobil Rush. Nah, ini direkam dengan cara sederhana, lagi-lagi tidak di mixing ya. Jadi langsung kita rekam dengan clip on ini. Nah, kita dengerin dulu aja nih. Ya, jadi kita mau kasih denger hasil suaranya itu seperti apa ya. Ini Twitter ini benar-benar asik banget ya suaranya. Bassnya juga bagus, vokalnya tebel. Nah, kita dengerin nih. Nikito ya kopi kias audio villa blimbing Jembangan Punggelan Banjarnegara. Yuk kita ke poin, kita nongkrong, bikin nongkrong. Ajak sobatmu atau kendaanmu. Nah, sambil deketin tuh ke speakernya, nah kita bisa lihat tuh. Nah. Kasih lihat lagi yang sebelah kanannya. Tadi sambil dikasih lihat ya, saya gedein lagi. Asik bro. Simbalnya itu terdengar halus, bassnya juga empuk ya kan. Vokalnya itu yang terpenting. Kita bilangnya apa ya? Kemernyes. Twitternya itu asik banget. Nikito ya kopi Kias ayo villa blimbing Jembangan Punggelan Banjarnegara. Oke, cukup. Kita ke poin, kita... Nah, itu tadi pengetesan dari hasil yang kita pasang, dan lagi-lagi direkam dengan clip on, tidak di mixing. Jadi suara yang keluar dari speaker direkam langsung, bukan dicolok alat di bagian output head unitnya. Soal harga tuh, udah nunggu-nunggu. Harganya piro katanya. Speaker ini dijual itu tidak sampai 7 juta, tapi di atas 6 juta. Tepatnya saat ini hanya dijual 6,6 juta saja. Menurut saya menjadi rekomendasi atau referensi dari kita untuk harga yang ideal, yaitu di 6 jutaan, itu menurut saya sangat masuk akal. Di mana waktu saya mendengarkan secara langsung, di posisi driver yang sudah kita setting, kita mendengar secara keseluruhan, disebutnya adalah tonalitinya, high-nya baik, mid-nya baik, mid bass-nya baik, dan didukung dengan subwoofer.
Padahal tadi subwoofernya itu benar-benar subwoofer yang sangat simple, yaitu soundtime untuk kolong bangku. Oke, jadi ini adalah speaker yang sangat saya referensikan karena ini cocok banget untuk kalian sebagai mobil harian. Mobil yang sesekali mendengarkan musik ngebeat, sesekali mendengarkan musik audiophile, atau untuk sound quality. Oke, terima kasih buat yang selalu support channel Tim Imaging. Saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat selalu, murah rezeki, digampangkan segala urusannya, dan dimudahkan apa yang sedang menjadi cita-cita kalian semua. Terima kasih, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya Cas Audio Imaging.